Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu sangat singkat, tetapi menakjubkan. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kehidupan kekal. Kita seringkali keliru memahami bahwa hidup itu akan berakhir dengan badan kita yang kemudian dimakamkan atau dibakar. Menurut saya itu tidak tepat. Karena sebetulnya memang badan ini akan mati, berhenti berfungsi. Tetapi kehidupan terus berlanjut. Karena kehidupan itu tidak tergantung pada badan ini. Badan dan bentuk ini ada sesudah ada kehidupan. Jadi ada kehidupan dulu baru ada bentuk. Ini sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya yang mengatakan begini. Yeremia, mengatakan seperti ini. Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal engkau dan aku telah memanggil engkau. Jadi sebelum ada bentuknya, Tuhan sudah mengenal kita. Jadi ada hidup dulu baru ada bentuk. Dan itu sebetulnya dibuktikan oleh sains. Kalau ibu-ibu pasti mengerti. Dokter-dokter juga pasti mengerti. Pada waktu hamil, sudah dinyatakan hamil, itu bayi di dalam rahim belum ada bentuknya. Tapi sudah ada kehidupan. Sudah ada degupan jantung, sudah ada degupan, ada kehidupan. Bentuknya belum ada. Berarti ada hidup dulu baru ada bentuk. Lalu pelan-pelan terbentuk badannya, kakinya, kepalanya, matanya, itu baru belakangan. Jadi bentuk itu ada belakangan. Ada hidup dulu baru ada bentuk. Nah nanti kalau bentuknya nggak ada, hidupnya juga tetap ada. Karena hidup tidak tergantung pada bentuk. Hidup tidak bergantung pada badan. Karena itu kehidupan itu sifatnya kekal. Itu seperti ruangan. Saya membayangkan kalau kita mau membangun aula atau ruangan. Sebut saja aula olahraga. Ya, aula untuk olahraga. Ruangan untuk olahraga. Maka dibangun tembok. Terbentuklah ruangan untuk olahraga. Kalau temboknya dibongkar, apakah ruangannya hilang? Ya enggak, ruangannya sudah ada sebelumnya. Sebelum ada tembok sudah ada ruangan. Ketika tembok dibangun, ya ruangannya ada. Dibongkar, ya ruangannya tetap ada. Itulah kehidupan kita. Maka sebetulnya kita itu hidup terus. Tapi kita seringkali keliru. Maka seringkali saya mengatakan kepada saudara-saudara kami yang sudah ditinggal oleh pasangannya, saya mengatakan, menurut iman kita, tapi juga menurut kenyataannya, pasangan saudara itu tetap hidup. Tuhan sendiri mengajarkan dalam Yohanes 14. Tuhan mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Aku menyediakan tempat bagimu. Kalau tempatnya sudah siap, aku akan datang kepadamu dan menjemput engkau. Supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Didukung oleh apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Paulus mengatakan, saya tidak mau kalian tidak mengetahui apa yang terjadi dengan orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu akan dikumpulkan oleh Tuhan dan tinggal di dalam Tuhan. Itu berarti sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Kita semua yang meninggal nantinya akan dipersatukan di dalam Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Nah, poinnya adalah ketika Tuhan ada di hati kita, maka orang-orang yang meninggal juga ada di hati kita. Dan Tuhan ada di hati kita itu kalau kita mencintai.
Barang siapa mencintai, dia mengenal Allah, dia berasal dari Allah, dan dia ada di dalam Allah. Maka begitu mencintai, kita bersatu dengan Sang Cinta, yang adalah Allah sendiri, Tuhan sendiri. Dan karena itu kita juga bersatu dengan semua yang sudah meninggal. Mereka tetap hidup terus, hidup kekal. Nah, dengan jalan mencintai, kita bersatu kembali dengan mereka. Maka sebetulnya kehidupan itu akan terus berlangsung. Kehidupan itu sifatnya kekal. Dan karena itu kita bisa memandang kehidupan ini dari sudut pandang yang lebih luas. Maka kalau ada yang sering mengatakan, waduh saya tuh menyesal, belum sempat membahagiakan orang tua saya. Saya mengatakan, tidak terlambat. Orang tua Anda tetap hidup. Anda tetap bisa membahagiakan mereka dengan mendoakan, dengan berkomunikasi, dengan mencintai. Maka Anda akan berjumpa kembali dengan mereka. Karena mereka juga sekarang tinggal di dalam cinta, di dalam Tuhan. Dan kalau Anda mencintai, Anda bertemu dengan mereka kembali. Bukan hanya masalah iman, tetapi masalah kenyataan. Karena ketika kita mencintai, kita bersatu dengan segala-galanya. Bersatu dengan Tuhan sendiri yang adalah kasih. Bersatu dengan semua orang, baik yang masih hidup ataupun sudah meninggal. Dan kita bisa merasakan kesatuan itu di dalam Tuhan. Maka mengasihi itu sangat penting. Karena mengasihi berarti masuk dalam kehidupan yang kekal, masuk dalam keabadian, karena kita kemudian tinggal dan masuk di dalam Tuhan sendiri. Karena Allah adalah kasih. Maka keyakinan kita dan pengalaman kita merasakan kasih Allah dan mengasihi Allah membantu kita juga untuk mengalami kehidupan yang kekal, termasuk mengalami kehidupan orang tua kita, saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Dan karena itu, kematian sebetulnya adalah sebuah proses biasa untuk membebaskan kita dari kehidupan di dunia ini yang memang sangat manusiawi. Tetapi tidak berarti ini adalah satu-satunya. Justru ketika kita sudah meninggalkan dunia ini, kita dipersatukan dengan Tuhan sendiri. Dan kita yang masih di dunia ini, ketika mengasihi Tuhan, maka juga kita mengasihi saudara-saudari kita yang sudah dipanggil. Hidup itu kekal. Apalagi Tuhan sudah mengalahkan kematian dan mengaruniakan kebangkitan. Maka di dalam kasih, kekekalan itu bisa kita rasakan. Mereka hanya berpindah dimensi. Maka kita juga harus mengubah cara komunikasi kita. Tetapi tidak berarti bahwa tidak hidup lagi. Di dalam Tuhan ada kehidupan yang abadi. Dan mereka yang sudah meninggal masuk dalam keabadian di dalam Tuhan. Ketika kita berkomunikasi, mengasihi Tuhan, bersatu dengan Tuhan, kita juga bersatu dengan saudara-saudari kita yang sudah meninggal. Maka tidak ada kata terlambat untuk mengasihi mereka yang sudah meninggal. Sekarang pun bisa menghormati, mendoakan, dan mengasihi mereka. Karena memang di dalam kasih Tuhan, kita semua ada dalam kesatuan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are love. Tuhan memberkati.